IB pun udah dikasih si Heri dan operator helper lain yang 9 orang totalnya udah dikasih. Jadi kenapa di divisi? Karena alatnya itu sementara waktu di standby-kan di workshop untuk servis total. Begitu bunyi email dari manajemen, top manajemen. Makanya kebun mengambil sikap, tidaklah mungkin yang operator dan helper ini tidak dipekerjakan. Jadi makanya gini pengalaman Pak ya. Bapak mungkin ada pengalaman juga. Kita kan alat kita kan nggak bisa saya lanjutkan dulu. Ya, lanjutkan. Kita pun bisa enak dengan biar lebih bagus videonya. Jadi berdasarkan itulah pihak manajemen menginstruksikan ke kebun agar dipekerjakan operator dan helper yang alatnya di-standby-kan. Jadi kemarin sudah berdasarkan rapat antara pimpinan, askep dan asisten lainnya, dan terakhir itu diajaklah rapat operator dan helper. Kami kok nggak ada Pak. Kalian tidak datang. Si Bibi sudah dibilang tidak datang. Dia nggak ada kan, tapi kan sudah dibilang untuk rapat. Kalau Bapak bilang cuci alat ada Untuk rapat. Oke, tapi pada intinya kalau rapat itu sebenarnya ada rapat. sudah terwakili lah sudah. Rapat itu sudah terwakili. Misalnya itu pun rapat itu sebenarnya hanya untuk menghargai, sebenarnya itu hak perusahaan juga itu membuat surat itu Menyesuaikan situasi. Jadi bagaimana pula tidak dipekerjakan, itu yang lebih bahaya. Ini dipekerjakan harusnya syukur. Gitu ya. Harusnya syukur. Jadi dipekerjakan sesuai dengan divisi masing-masing. Jadi berkoordinasi dengan asisten divisi masing-masing. Jadi semua terima. Di antara 7 orang kemarin itu semua terima, tidak ada masalah. Makanya mulai tanggal 1 April dibuatlah SPK. Saya kira sudah dibagi semua untuk operator dan helper. Begitulah kronologisnya. Kalau ada pertanyaan apa, ya silakan atau sanggahan biar nanti bapak-bapak dari HO dan dari humas yang mengklarifikasinya. Saya kira cukup. Pertanyaan kami gini Pak. Kami kan dari traksi. Iya. Operator. Iya. Lamaran. Kenapa dulu waktu alat saya rusak sampai 2 tahun? Saksinya Pak Arus waktu dia masih asisten di PML. Saya mutasi juga Pak. Tapi mutasi dengan lari peraturan ikuti peraturan di pelamaran Pak. Kenapa lari ke divisi itu nggak ada di lamaran saya. Saya waktu melamar dibikin peraturan itu kalau alat dijual siap dimutasi ke traksi atau ke mobil. Karena saya melamar sini pakai SIM, bukan pakai ijazah, sertifikat kerja. Jadi ke divisi itu bukan jalur kami, bukan jalur saya Pak. Saya kan menjadi bodoh ke situ. Apa kerjaan saya di situ? Saya nggak tahu. Situ yang ikuti lamaran saya. Sudah Pak. Bisa jawab. Terkait keputusan itu kebijakan perusahaan. Kalau Bapak terima ambil, nggak Bapak terima silakan. Ya. Itu jawaban. Jadi kalau kebijakan itu Pak belum kami terima. Makanya kami membawa Pak Yunus di sini mencemana ceritanya. Bahkan itu bersifat sementara tidak batas waktu. Kami minta batas waktu kami yang sementara tadi. Batas waktu. Dan saya bilang Pak Arus, saya siap kerja ke divisi. Batas waktu ditentukan. Sampai kapan? Itu kan keluhan kami juga Pak. Sampai 10 tahun kami di sana. Bahkan bapak-bapak mungkin 2 tahun lagi kerja di sini. Sama siapa kami nuntut? Kalau nggak ada surat. Artinya begini, saya perlu jelaskan sedikit. Ini alat ditarik semua pun karena ada masalah. Dan masalah itu belum selesai, Masih ada lanjutnya. Nah ini perlu saya sampaikan, supaya kita semua tahu ya. Siapapun yang terlibat semua pasti kita proses. Ya. Makanya alat ditarik semua ini. Ya maksud gini Pak, disitulah kami pertanyakan apakah bermasalah, kenapa dibilang servis. Kami sini istilah keputusan yang pasti gitu Pak, jangan digantung. Jadi memang begini Pak Bayu.
kita tidak bisa pastikan kapan alat ini pun bisa mulai bekerja lagi. Karena apa? Karena kepercayaan pimpinan sama kita pun sudah tidak ada. Gitu. Jadi kita pun minta Bapak bisa menyadari itu juga gitu. Posisi kita pun seperti itu. Iya, itulah Pak. Maksud kami kan sebagai karyawan bawahan paling bawah Pak. Jadi, sama, kita pun tekan, Pak. Dari atas kita pun tekan. betul. Jadi janganlah dilimpahkan sama kami yang di bawah ini yang nggak ada keputusan. Jadi selama asisten-asisten yang dulu, kenapa kami diginikan? Dulu pun seperti gitu. Dulu gitu. Kami pernah standby bertahun-tahun. Tapi kami diwajibkan standby di workshop, bukan ke divisi larinya. Nah, itu saksinya Pak Rus bisa ada. Mungkin Pak Yanto pun tahu. Saya nyupir Pak. Mobil yang dibawa bis, sekarang jadi bis, itu mobil saya Pak. Waktu saya nyerap ke PML, Pak Rus asisten divisi 3, divisi 2. Dan Pak Junta divisi 1. Itu muat buah saya dulu Pak. Bawa ke Patiwari, Pontianak. Nah, jadi saya nggak pernah ngeluh Pak, karena itu masuk ke perjanjian lamaran. Nah, lamaran saya kerja. Ada perjanjian lamaran. Ada Pak. Itu manajer sendiri yang membuat sama siapa Pak? Humas dulu. Pertinggalan ada Pak? Hah? Pertinggalan. Saya pun mau lihat juga perjanjian lamaran Bapak. Makanya saya tanya, lamaran saya sini mana? Enggak, saya pikir begini Pak. Bapak kalau bilang ada perjanjian lamaran, itu satu di Bapak, satu di kita. Enggak, itu perjanjian Pak langsung ditulis di lamaran. Bawa kesannya alat dimutasi gimana? Itu saya tahu di sini Pak. Enggak saya bawa. Makanya saya tanya, itu yang mengantar pun Pak Yunus. Bapak tanya ke saya pun tanya ke Bapak juga. Gitu. Makanya saya tanya. Ada nggak sama Bapak lamarannya seperti itu? Saya pun mau lihat. Lamaran seperti itu saya serahkan ke SUP Pak. Ya harusnya Bapak foto lah. Karena kita bicara nggak bisa Pak, cuma bicara-bicara yang ada data gitu loh. Salah satunya itu yang kami tuntut Pak. Bapak kan meminta yang zaman dulu. Iya. Ya kan? Seperti itulah surat yang kami mau pegang. Bahkan nanti Bapak pergi Bapak misalnya Bapak mutasi atau Bapak pindah dari sini. Seperti itulah manajer yang baru atau GM yang baru atau Omas yang baru. Adakah surat? Seperti itu yang kami minta Pak. Keputusan masalah yang Bapak di divisi sudah terima belum? Udah, tapi kami minta tuntutan itu kan sementara. Sifat sementara berapa lama Pak? Gitu. Berapa lama yang kami pegang itu? Sampai 10 tahun. Bapak kan pasti ganti. Ya kan Pak? Masuk loh Mas baru. Bertanya seperti itu. Ada suratnya? Yang bersifat sementara yang itu. Kan kayak gitu Pak. Itu yang kami minta. Seperti Bapak ngomong tadi. Surat yang bersifat sementara maksud Bapak apa ya? Kan sementara tidak dibatasi waktu. Jadi mantur di sana Pak. Nah, jadi sementara bertugas waktu sampai kapan? Seperti itu yang Bapak ngomong tadi, yang kami tuntut. Gitu. Jadi yang dipastikan kan dipindahkan dimutasi ke divisi pun kita berdasarkan kalau memang operator memang benar, sama kan karena ini ada situasi istilahnya situasi yang terburuk lah. Betul, itu Pak, kita ngerti alat kita rusak. juga mempekerjakan bapak-bapak di divisi pun tidak menjadi pekerja DHL. Kita pekerjakan bapak masih jadi pengawas, masih istilahnya wajar lah masih tempatnya. Betul, itu Itulah. betul Pak. Jadi kalau saya rasa pun yang kami lebih salah lagi, kami tidak mempekerjakan bapak sama sekali. Sini Pak. Alasan. Maksud- Jadi jelas lah, ini sudah jelas. Kalau memang kita pun tidak tahu ini proses ini apakah sudah selesai ataukah lanjut, itu kita belum tahu. Sama-sama menunggu. Iya, maksudnya gini Pak, kami terima mutasi itu. Kan gitu Pak ya. Tapi kami tolonglah keluarkan surat yang Bapak bilang tadi. Adakah suratnya? Seandainya gini Pak, berjalanlah sampai 5 tahun atau 2 tahun kemudian. Kami mesti di situ menunggu. Bapak ganti yang rapat kita ini. Adakah suratnya? Nah gini Itu Pak yang kami. kan kemarin kan kalian ikut hadir Ya. Pak di sini kan dibaca oleh Pak Arus kemarin surat putusan dari Medan Ya. dari Fatwa sendiri kan minta surat itu kan di servis total. Betul. Kalau servis total ini kan Arus pun nggak tahu, kita manajemen sini pun nggak tahu kan, karena kan yang tahu kan dari Medan. Nah, kalau kamu tanya seperti itu di sini, siapa yang bisa jawab kan? Maka saya bilang gini Pak Faruk. Karena kan yang mengatur kita kan manajemen Medan. Medan. Semua kita di sini pun bekerja, Medan yang ngatur. Betul kan? Pak, betul. Itu nggak salah, betul. Semua dari Jadi kantor kalau atas kita saya. berdebat seperti ini, kamu mengatakan saya minta putar itu di sini pun nggak bisa kasih keputusan kan. Nah itu semua kan tergantung di sana. Di sana mau jual alat itu pun kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maksud gini Pak, kalau memang itu dijual, tetap terima, apapun keputusan tetap terima Ya, Pak, kan gitu. sekarang kan dah kamu bilang tadi kan, di sini kita kan dah terburuk. Ya, Misalkan betul. Di sini entah boleh dikatakan entah di penjara ke apa nanti kita pun nggak tahu Ya, siapa-siapa betul. sini kan. Ya. Jadi sini kita kan sesuai dengan SOP kerja kita. Ya. Kalau kita tidak menurut aturan perusahaannya, kalau saya sendiri saya mundur lah daripada saya kerja sini kan. Betul. Jadi kalau kita mau turuti ya, di sini kita ada atasan manajer, Ya. GM apa kan. Mereka pun ditekan dari sana, kamu harus gini. Iya. Saya lebih sedih Pak harus.
permasalahannya bukan dia yang melakukan, tapi dia kena SP2 kan. Betul. Dan 4 bulan dikasih jangka waktu untuk perbaiki. Ini yang kita sadari semua kan. Kalau Betul, kita Pak. sama-sama ngotot ya ini kita tidak akan bisa selesai. Bukan begini Pak, maksudnya bukan ngotot. Maksudnya seperti yang Bapak bilang tadi, yang Bapak Humas bilang tadi. Jujur Pak gini, seandainya Bapak nanti ganti, seperti itulah yang kami minta Pak. Kami minta pegangan kami seandainya nanti gini Pak ya. Bapak sudah 2 tahun lah kami berjalan. Ini maaf Pak, ini untuk kami lah. Kan gitu Pak ya. 2 tahun berjalan, kami ngikutilah mutasi tadi. Kami nggak nuntut, kami mutasi apa nggak nuntut Pak. Biarlah lari dari jalur. Tapi tolonglah untuk pegangan kami. Bapak ternyata 5 bulan, 6 bulan, Bapak ganti. Jadi kami bertanya sama orang baru, adakah surat kalian? Itu Pak yang kami pegang. Surat yang Bapak pegang itu ya surat yang Bapak terima itu lah. Itu kan? yang cuma baca saja. Iya Pak. Itulah Maksudnya, kemarin kan Pak terus sampaikan juga kami yang kemarin. Itu tidak kita bisa membatas waktu 4 hari 5 hari bisa jadi. Nah itu kan kita yang memutuskan. Dia bilang kan, semua kan mereka dengar kan kalian bilang tidak ikut kan jadi kalian nggak dengar gitu. ya. Jadi kalau tak mau gitu kami terima lah sebenarnya. Karena ini kan bukan keputusan kita sini kan, Ya. keputusan dari sana. Pak Bus mau nangis segala macam itu. Kita Bukan gara-gara bukan itu bukan nangis, memang mau nangis, nangis tuh. nangis dia. Karena dia tidak bersalah. Dia nggak merasa melakukan Betul, sesuatu dia yang- yang kena imbasnya. Tapi ya dibilang ya namanya bapak atasan ya tetap atasan. Asal katanya kan. Jadi kami gini Pak, kami pun termasuk gini Pak ya. Bertahun-tahun kita kerja, mungkin Bapak lah Pak Yanto yang lama paling lama sini. Bertahun-tahun Pak. Jembatan Setangu, macam kami macam nggak dihargai loh Pak, macam nggak ada penilaian. Bahkan kita melawan alat kerja rolling, contoh Pak ya, jauh. Kita nggak mau tuh ada alasan, karena itu periuk nasi kami. Nggak mau kena alat itu rusak Pak, nggak mampu, karena kami yang membawa, bukan orang lain. Kami tahu alat itu mampu, karena kami berjangka panjang kerja. Tapi dibilang kami melawan, itu salah satu Pak yang kami tanggapi. Atas nama alat berat Pak, atas nama operator, siapa yang ngejembat jembatan Setangu yang bertonton ribuan ton buah yang lewat dari sini? Alat berat. Bahkan saya waktu Natalan Pak dimaki-maki orang kampung. Kenapa yang jalan nggak siap? Nggak ada Pak satu asisten askep yang datang. Bahkan Natalan pun saya kerja, bahkan Natalan pun saya perbaiki sendiri. Nggak ada yang bantu loh Pak. Demi siapa? Saya bilang demi Pak Rus, supaya orang kampung tidak ngejar ke sini. Tapi kenapa kami kena imbasnya itu Pak? Demi perusahaan loh Pak, jujur. Tapi itulah yang kita kerja perusahaannya. Semua pun dia sedikit permasalahan kan kita kena imbasnya. Bahkan kita bukan. Kita pernah kerja di perusahaan mana-mana. Kan? Ya. Nah, saya pun tidak pernah juga kerja perusahaan mana-mana. Sedikit ya kita punya salah, tidak ada artinya. Betul Pak, betul. Itulah kita sadari semua itu. Tapi Pak ini jujur Pak ya, bukan aku menyalahkan Pak Bruto enggak. Namanya kita ada perantauan Pak ya. Laporan kita kerusakan Pak. Terkadang kita dibilang kita nggak mau besok gini Pak, ada asisten juru, Pak alat ini rusak, tidak mengerti. Dilaporkan saya palas. Nah. Di situ satu yang, jadi saya bandingkan di KSUP ini Pak, bukan Pak Bruto bukan. Saya gini, saya bandingkan gitu Pak ya. Zaman Pak Tepu, Pak Dedi, kenapa lancar-lancar aja? Bertambah parah alat Pak. Zaman Komeng masih ada mekaniknya. Jujur Pak, jalan 1 meter 4 jam. Boleh tanya Komeng, masih ada Komeng di Pontianak Pak? Tapi masih dipekerjakan. Nah, kenapa sekarang baru bermasalah kayak gini gitu? Yang saya tanyakan gitu. Jalan 1 meter 4 jam tapi dipekerjakan. Dari divisi 1 Pak sampai itu zaman Pak Tepu Pak, itu zaman Pak Tepu ada. Zaman Pak Tepu Nah, sebelum saya. ada Pak Tepu masih di STA tuh Pak. 4 jam. 4 jam. Aja jalannya masih dipekerjakan alatnya. Nah, iya. Nah, begitu dulu. Zaman dulu. Itu zaman Pak Tepu Pak. Tapi kalau logikanya kalau Bapak lah yang mempunyai alat itu, kalau 4 jam. Mungkin rugi Pak kan? Ya, ya. Tekor dimanapun tetap tekor. Ya, Rugi kali. Kita kerja. Perusahaan ini buka perusahaan mau rugi atau mau untung. Betul. Kalau alatnya udah 1 meter aja 4 jam, tak ada gunanya lagi pekerjaan itu. Jadi dengan pertimbangan itulah perusahaan menganggap alat ini udah lebih untung dia menyewa alat CS daripada kontraktor. Mungkin begitu pertimbangan mereka loh, bukan pertimbangan kebun, karena biaya itu
Uang itu mereka yang kasih di sini, hasil itu diberikan perusahaan ke sana, ke kebun sana kok hitung-hitung. Ini gak apa. Jadi ini bagus servis total dan lain sebagainya. Tetapi bisa kita lihat rekornya. Ya, bisa kita rekornya dibilang rusak-rusak ekstra 04. Tetapi yang dilihat juga sih mencapai juga selama ini 250 HM, artinya ya kalau seperti yang orang itu lagi Pak ya. Orang cerita. Untuk apa? Ini untuk Pak Burtu kan gitu. Siapa? Enggak. Apakah aku lanjut atau tidak? Tunggu. Kalau bicara teknis kami, Ya, kami nggak ngerti juga. Artinya kita fokus aja lah. Fokus. Aku pun tidak mau berdebat-debat karena pekerjaan saya itu masih banyak. Aku dikejar-kejar pekerjaan itu. Jadi fokus aja kepada permasalahan siap itu ya kita kerja masing-masing lah, karena saya pun banyak pekerjaan itu. Saya pun tidak mau bahas itu, semuanya udah ada data. Setiap jengkal per jengkal perjalanan kerja alat itu kan udah ada rekodnya berdasarkan LHK apa segala macam, jadi nggak perlu dibahas lagi itu. Nah. Ya. Jadi gini Pak, yang masalah 250 AM Pak, saya Pak operator, mungkin Bapak masih kuliah, saya udah kerja, saya nggak sekolahan. 250 AM itu Pak, rugi perusahaan, jujur, karena alat rusak. 22 liter per jam Pak, antron kita bikin 50 meter jadi 25 meter, jam sama, tapi HM solar sama. Di situnya Pak yang kami keluhkan. Tapi kan kami kerja nyari HM. Nah, begitulah Pak yang kami tanyakan gitu. Bahkan kami ngeluh alat rusak, nggak diapakan Pak. Selagi Pak Butuh rusak alat, Pak Butuh pecah hos. Sementara alatnya nggak standar Pak. Solar jalan terus dengan apanya tuh Pak namanya? Kalibrasi makan solar mesin tuh Pak ya. Alat normal sama alat lambat sama Pak makannya tuh Pak, nggak ada bedanya. Jadi situ yang keluhan kami. Kadang-kadang alat rusak, HM sekian, tapi kerjaan sekian nggak sesuai. Saya jujur bilang itu alat nggak sesuai, tapi tidak mau diperbaiki Pak. Tapi kami kerjakan untuk periuk nasi kami di rumah. 250 AM. Yang dibilang Pak Bro tadi, kami kan kerja makan AM, bukan kerja apa. Nah, kalau nggak hidup alat, nggak ada AM kami. Saya pikir gini lah Pak Bayu, itu kan terkait teknis kerja orang Bapak. Ya. Makanya saya bilang terkait misalnya ada masalah di pekerjaan kita, ini kan perlu dikomunikasikan. Salah satunya contoh ke mandor. Ketika tidak dapat solusi di mandor, lapor ke asisten. Asisten mana Pak? Asisten Bapak siapa yang menolong Bapak? Asisten mana? Traksi atau asisten mekanik? Ya traksi, kalau dulu ya zaman sekarang, dulu kan Pak Daulay. Ya saya nyampein Pak Daulay. Sampaikan ke Pak Daulay. Oke. Tidak jalan, sampaikan ke Asker. Tidak jalan juga, sampaikan ke manajer Pak. Kalau Bapak tidak jalan juga ke manajer, di situ ada pelan pengaduan. Silakan, itu langsung Pak Suwandi. Tahu Pak. Nah. Jadi itu sudah Bapak tempuh semuanya. Ketika memang sudah tidak mendapat hasil, ya mau gimana lagi? Bapak pun misalnya sudah lapor, nggak ada hasilnya juga, ya mau gimana? Yang penting Bapak sudah berbuat yang terbaik. Tapi gini loh Pak, itulah kita mandang Pak ya, sama-sama pembantu. Yang jelek siapa? Itu Pak yang satu saya pegang. Karena kita tahu. Ini Pak, Bapak kan tadi bilang Bapak bekerja untuk beri Bapak kan? Iya. Kalau yang jelek Bapak, beri Bapak kan terancam. Kalau saya prinsip saya, daripada prinsip saya terancam lebih bagus beri orang. Betul. Nah, itu kalau saya. Saya nggak bisa jaga perasaan kalau emang yang kerja ini saya bisa. Kerja, berkawan. Menurut saya seperti itu Pak. Loh, itu prinsip Bapak ya, cuman lagi mau dibilang kan? Iya, itu prinsip saya pribadi, maka saya bilang itu prinsip saya. Kalau prinsip Bapak saya nggak tahu. Gitu. Jadi selama keluhan